ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng mercon yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi. Kalau bikin oseng-oseng mercon itu enaknya daging sapinya itu yang ada sandung lamurnya, Fluffy. Nanti rasanya itu lebih gurih. Nah, sekarang kita akan rebus dulu daging sapinya. Kemudian nih kalau misalnya ngerebus ada busa-busanya kayak gini, ini kita buang aja. Kemudian ini mau kita tutup, kita masak sampai nanti empuk. Sambil nunggu empuk di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Ini cabai merah keritingnya sudah direbus dulu ya, dan wajib direbus. Kemudian kalau sudah dihaluskan ini mau kita sisihkan. Terus kita akan haluskan lagi. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bumbu halus yang tadi bawang dan juga kemiri dan juga berambangnya ya. Cabenya nanti aja karena tadi cabenya kan sudah matang, jadi kita matengin dulu bumbu yang ini dulu. Kalau misalnya sudah wangi, sudah matang, baru kita akan masukkan cabai yang sudah tadi kita giling. Kita aduk-aduk. Nah, kenapa sih harus direbus dulu? Kalau nggak direbus dulu nanti warnanya itu nggak merah cantik gitu, Fluffy. Tambahkan juga daun salam dan juga ada lengkuas. Kita gongsong-gongsong lagi, apinya kecil aja. Nah, ini kita tengok dagingnya sudah empuk. Kita akan masukkan ke dalam wajan berisi bumbu tadi. Kemudian kita akan masak kembali dagingnya dengan bumbunya. Tambahkan lagi garam, gula, penyedap rasa. Tambahkan juga ada cabai rawit wungkulan. Nah, kita masak pakai api kecil. Nah, kita tunggu sampai nanti kuahnya susut. Jangan sampai susut banget, jadi masih nyemek-nyemek kayak gini, Fluffy. Nah, seperti ini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya gurih, buket, dan juga pedas. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini enak banget untuk lauk hari-hari ataupun lauk hari raya, itu juga enak banget. Kalau misalnya Fluffy mau bikin lauk seperti ini untuk stok di freezer juga boleh banget, Fluffy. Jadi Fluffy masak dalam jumlah yang banyak, terus masukkan ke dalam wadah kecil-kecil. Jadi nanti sekali maem, kalau misalnya mau sarapan, mau makan siang atau makan malam, tinggal ambil aja dari kulkas atau freezer, keluarkan sebentar, habis itu tinggal diangetin. Bisa pakai gongseng-gongseng pakai teflon, itu bisa banget. Ataupun mau pakai microwave, itu juga boleh banget. Kalau masuk ke dalam microwave, pastikan jangan terlalu beku ya. Jadi dikeluarkan dulu sebentar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep rendang daging sapi yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging, cari dagingnya yang masih seger banget. Ini aku pakainya yang khas dalam ya, Fluffy bisa pakai khas luar ataupun pakai sengkel. Aku pilih khas dalam supaya nanti lebih cepat empuk dan lebih singkat untuk memasaknya. Nah, ini kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita siapkan bumbu halusnya. Sini ada bawang, berambang, jahe, kemiri, dan juga ada kunyit. Kalau sudah halus kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah. Ini aku pakai yang keriting supaya nanti warnanya lebih cantik banget. Ini kita potek-potek, tambahkan lagi sedikit air. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita bikin bumbu uleknya. Di sini ada kembang PK, ada kayu manis, ada ketumbar, ada kapulaga. Wah, ini udah komplit banget deh. Cengkehnya juga sedikit aja. Kemudian kalau sudah, kita akan gongsong bumbunya. Ini bumbu yang tadi pertama kita haluskan sama cabenya kita campur jadi satu. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Dan warnanya juga udah cantik merah kayak gini, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek. Tambahkan lagi daun salam, laos, daun kunir, dan juga ada serehnya. Aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru masukkan dagingnya. Kalau dagingnya udah masuk, jangan dikasih apa-apa dulu. Kita akan masak dulu dagingnya sampai nanti berubah warna pucat. Aduk-aduk. Kalau misalnya warna dan teksturnya sudah seperti ini mau kita tambahkan lagi santan, tapi santannya santan yang encer. Yang tadi aku meres sendiri, jadi rasanya itu lebih seger gitu. Tambahkan juga garam,
gula dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa ya boleh, nggak apa-apa. Karena bumbunya udah pepek banget, jadi udah gurih. Nah ini kita masak, kalau misalnya apinya udah mendidih kita kecilkan, kita biarkan sampai susut. Kalau udah susut kita masukkan santan kentalnya, aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mendidih kita kecilkan lagi apinya. Memang masak rendang itu harus sabar, karena biar nanti bumbunya ngeresep dan dagingnya empuk seperti ini. Nah ini udah Flavis, warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Wah wis cocok ini. Kalau misalnya hari-hari raya ini mesti ada lauk-lauk seperti ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau misalnya Flavis nanti ada sambal goreng kentang, terus habis itu ada opornya, terus habis itu ada sambal goreng kreceknya. Wah udah cocok banget, mau pakai ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk. Ini cocok banget untuk kita makan pakai kupat ataupun lontong. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi, kemudian ini mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai labu siam atau Flavi Kasih juga biasa nyebut walu jipang ya. Ini mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita akan iris lagi panjang-panjang kayak korek api kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong semuanya, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada wortel. Ini wortelnya juga mau kita iris tipis-tipis sama kayak labu siam tadi ya. Jadi kayak korek api gitu. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah diiris-iris, ini juga mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai ada ketumbar, jinten, terus ada kemiri, cabai merah keriting, kunir, jahe, bawang merah dan juga bawang. Tambahkan sedikit air supaya kita mau menghaluskannya. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong. Biarkan nanti aromanya wangi dan bumbunya juga tanek. Di sini kita tambahkan juga ada godong salam dan juga laos ya. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti benar-benar tanek bumbunya. Kalau misalnya sudah tanek dan sudah wangi, baru sini kita masukkan daging sapinya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata. Dan juga daging sapinya nanti sudah berubah warna pucat dan dagingnya juga sudah kaku seperti ini. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu santan encer ya. Tadi aku meres dari 1 butir kelapa. Ini yang santan encernya aku pisahin, yang santan kentalnya aku pisahin. Santan kentalnya nanti belakangan aja. Ini tadi kita tambahkan juga gula, garam dan juga penyedap rasa ya. Ini mau kita masak sampai nanti dagingnya empuk dan kuahnya juga susut. Pada saat merebus, apinya kecil aja. Kemudian sekarang baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk. Harus sering diaduk supaya nanti santannya nggak pecah. Apalagi santan hasil meres sendiri itu gampang banget pecahnya Flavis. Jadi harus diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan masukkan sayurannya. Tadi ada wortel dan juga ada labu siam. Nah, ini mau kita masak sampai nanti sayurnya mateng. Nanti untuk tingkat kematangan disesuaikan aja seleranya Flavis. Mau masih krius-krius boleh, ataupun mau lebih empuk juga boleh. Nanti disesuaikan aja. Nah ini sudah mateng. Sekarang kita sajikan di meja makan. Rasanya enak banget, gurih banget. Warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal sotong yang enak banget. Jadi ini cumi yang gede-gede banget Flavis. Biasanya kita sebut namanya sotong. Tadi sudah aku bersihkan isi perutnya dan sudah aku pisahkan dengan kepalanya ya. Sekarang mau aku potong-potong. Motong-motongnya aku mau lebar-lebar panjang. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat juga boleh. Setelah kita potong-potong semuanya, di bagian kepalanya juga aku potong jadi 2 bagian. Kemudian kita sisihkan. Nah ini mau kita marinasi sebentar pakai baking soda dan juga garam. Nah ini baking soda dan garamnya ini bikin nanti bau amisnya itu
hilang Flavis. Ini kita diamkan 1 menit, setelah itu cuci sampai bersih lagi. Ini sudah dicuci bersih, sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada kunir, jahe, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus ini mau kita sisihkan, kita siapkan lagi. Bahan lainnya kita pakai bawang merah. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, boleh ditambahkan bawang bombay ya sedikit. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng dulu cuminya atau sotongnya sebentar. Nah, cara ini bisa aku pakai untuk masak cumi ataupun sotong, supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam sambal itu udah nggak basah lagi dan nanti udah nggak alot lagi. Nah, ini nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja seperti ini. Nah, itu Flavis bisa lihat kan airnya banyak, itu nanti kita buang aja. Sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti benar-benar wangi, apinya kecil aja. Kemudian kalau misalnya warnanya udah cantik, baru kita masukkan bawang merahnya. Kita masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanak. Kalau misalnya sudah tanak, kita tambahkan air, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai nanti benar-benar udah wangi banget, udah enak, udah tanak. Nah, di sini kita tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini bikin nanti warnanya tadi tambah cantik banget. Kalau tekstur sambalnya sudah seperti ini sekarang kita masukkan cuminya atau sotongnya. Kita aduk. Nah, kalau misalnya Flavis masukkan sotongnya dalam keadaan basah dan belum digoreng seperti di awal, itu nanti bikin sambalnya itu jadi lebih basah. Terus cuminya jadi alot Flavis. Nah, kalau udah kayak gini, cuminya nggak bakal alot lagi. Rasanya enak banget, gurih, pedes, buket banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Untuk lauk harian enak banget. Kalaupun kita mau pakai untuk hari raya juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kikil yang enak banget. Ini sudah aku siapkan kikil yang sudah dibersihkan dan sudah direbus ya. Jadi ngerebusnya itu pakai air mendidih, terus nanti tambahkan daun salam, terus tambahkan juga garam dan air asam jawa supaya nanti aroma-aroma yang gak sedap itu hilang Flavis. Sekarang kita potong-potong dulu kikilnya kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, kita siapkan untuk bumbunya. Pertama-tama kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini ada kemiri, merica, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita haluskan. Haluskannya boleh pakai ulekan atau mau pakai blender ya boleh. Sekarang kita siapkan lagi ada lombok hijau yang gede-gede Flavis. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau sudah di sini juga aku mau tambahkan lombok rawit karena maunya hari ini itu rasanya itu pedes. Oseng kikil kalau nggak pedes tuh kurang enak rasanya. Jadi aku tambahkan cabai rawitnya yang agak banyak kayak gini Flavis. Nah, ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau gongsong dulu bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan kikilnya yang tadi sudah kita potong-potong. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita mau pakai gula Jawa, garam dan juga penyedap rasa dan ada kecap manis. Kemudian ini mau kita masak dulu sampai nanti kikilnya matang Flavis. Kalau misalnya nanti kikilnya sudah matang, aromanya sudah enak banget dan juga bumbunya udah ngeresep banget dan sudah mau diangkat, baru nanti kita akan masukkan lomboknya. Jadi nanti biar pada saat penyajian tuh warna lomboknya atau warna cabenya itu masih cantik banget. Nah, ini sudah matang, kita masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Asal lomboknya sudah mateng, ini mau kita angkat. Sekarang kita mau sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget.
Kita maem pakai nasi putih atau mau pakai nasi merah juga boleh banget. Cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Dulu waktu Flavikasi masih tinggal di Jakarta tuh kalau ke warteg itu suka nemuin lauk kayak gini, Flavis. Rasanya tuh enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur nangka yang enak banget. Kita siapkan nangkanya. Ini nangkanya tadi sudah direbus setengah mateng ya. Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita pakai tahu. Aku pakai tahunya tahu yang coklat. Kalau misalnya Flavis ada tahu putih, boleh digoreng dulu tahunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai cabai merah keriting. Terus kita juga pakai bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri, dan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbunya, siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan daun salam dan juga lengkuas. Kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanek dan udah nggak ada bau languknya. Sekarang kita akan masukkan nangkanya. Kita aduk-aduk, jangan ditambahkan apa-apa dulu. Kita aduk-aduk dulu dengan bumbu, kita masak dulu dengan bumbunya. Kalau sudah tercampur rata dan sudah kegongsong-gongsong, baru di sini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai santan yang masih seger banget, Flavis. Jadi rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Kemudian kita akan masak, aduk-aduk, jangan lupa sering diaduk ya supaya nanti santannya nggak pecah. Kita masukkan tahunya, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi. Di sini Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah ya, sak punyanya Flavis di rumah aja. Tapi kadang juga ada yang nggak mau pakai gula sama sekali, ya nggak apa-apa. Nah ini kita akan masak sampai nanti mateng. Kuahnya tanek, rasanya udah gurih, udah pas, dan kuahnya juga udah rodok susut. Baru nanti kita sajikan di meja makan. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget. Dah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan dengan nasi putih ataupun ketupat ataupun lontong, itu nggak apa-apa, enak banget. Nanti kita juga mau ada tambahan lainnya, ada rendang, ada sambal goreng. Wah, coba untuk merayakan hari raya kita nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam lombok ijo yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu ayam, kita mau marinasi pakai garam dan juga bawang putih yang tadi sudah dihaluskan. Kita akan marinasi selama setengah jam. Kalau sudah selesai dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita akan siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja kayak gini ya. Kalau sudah selesai diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang merahnya. Kita akan tumis sampai nanti wangi. Tambahkan lagi daun salam dan serai. Kita akan aduk-aduk. Baru di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita marinasi. Ini mau kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti ayamnya matang, Flavis. Sambil menunggu matang, di sini kita akan siapkan bahan untuk bikin lombok ijonya. Untuk bikin sambal lombok ijonya di sini kita perlu air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan lombok ijo besar atau cabai hijau besarnya. Ini karena gede banget kita potek-potek. Tambahkan juga lombok ijo yang rawit, bawang merah, bawang putih. Ini mau kita rebusnya nggak usah yang sampai lama-lama banget Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik banget kayak gini. Ada juga beberapa yang kalau ngerebus supaya warna tetap hijau pakai baking soda, itu juga boleh banget.
Kalau sudah mateng, ini mau kita haluskan. Ini lebih enak itu menghaluskannya pakai ulekan aja, tapi kalau Flavis mau pakai chopper juga boleh, tapi yang pasti jangan sampai terlalu halus ya, jadi masih ada kasar-kasar kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam ayam yang sudah mateng. Kalau sudah dimasukkan, sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Nah, di sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis ngasih garam nggak usah terlalu banyak karena ayamnya kan tadi sudah kita marinasi pakai garam ya, jadi nggak usah terlalu banyak kasih garamnya. Kita aduk-aduk lagi, tunggu sebentar biar nanti bumbunya ngeresep. Nah, seperti aja Flavis, ini sudah jadi ayam lombok hijaunya. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi makanan favorit untuk minggu ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal telur yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telurnya tadi sudah direbus dulu Flavis. Terus sekarang kita mau kupas. Cari telurnya itu yang masih seger supaya nanti rasanya tuh enak dan juga begitu dikupas itu jadi gampang banget kayak gini. Nah, ini mau kita kupas semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambalnya. Untuk bahan-bahan sambalnya di sini kita akan rebus ya. Kita siapkan cabai merah keriting, cabai rawit biar makin pedas, bawang merah, bawang putih. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan. Terus mau kita haluskan. Ini menghaluskannya pakai ulekan aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan, boleh pakai blender, tapi jangan sampai yang halus-halus banget ya. Masih agak kasar-kasar gitu. Kemudian kalau sudah selesai kita ulek-ulek, nah hasilnya seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu, kita mau goreng telurnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Kita akan masukkan telurnya. Nah, ini tadi telurnya supaya nggak meletup-meletup, itu agak disayat-sayat dikit ya. Tadi nggak aku videoin, tapi ini aku kasih tahu ke Flavis. Kalau sudah, kita akan angkat. Kemudian kita akan gongsong bumbunya. Sebenarnya tadi sudah direbus, tapi kita mau tumis supaya nanti aromanya tuh makin wangi, terus juga tanek gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak. Kalau sudah wangi, di sini tambahkan lagi kecap manis. Ini kecap manisnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita aduk-aduk, warnanya nanti tambah cantik lagi kalau sudah dikasih kecap manis ya. Tapi nggak usah khawatir, ini nanti rasanya nggak yang manis banget tuh enggak. Kemudian kalau bahan sambalnya sudah enak rasanya, baru kita akan masukkan telurnya. Kalau telur udah masuk, kita aduk-aduk, tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi supaya nanti lebih tanak lagi sampai nanti kuah sambalnya itu asat lagi. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.